Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman yang udah request beberapa koin di kolom komentar. Hari ini ada Joko Anto minta dibahas untuk OMG, apa ada kemungkinan naik. Terus juga ada dari Muh S9762 minta dibahas TKO, BTC PAM kok TKO nggak ikut. Oke, kita akan bahas untuk dua token ini ya teman-teman. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari OMG Network. OMG Network hari ini diperdagangkan di kisaran Rp9.800. Harganya turun sekitar 2% dalam 24 jam terakhir. Saat ini peringkatnya ada di kisaran 252 di CMC. Omisgo kita udah pernah bahas dalam beberapa kesempatan kemarin, tepatnya 2 bulan yang lalu. Kita udah pernah bahas Omisgo apakah masih layak di hold. Mungkin teman-teman belum nonton video yang ini. Di sana sih sebenarnya aku sudah jabarkan seperti apa kondisi dari Omisgo saat ini. Jadi kalau nggak nonton yang kemarin nggak apa-apa, kita akan ulangi lagi ya. Jadi sebenarnya sih video ini nggak terlalu ada pembaruan. Jadi masih sama seperti video yang kemarin. Jadi Omisgo ini di awal Omisgo atau OMG Network ini adalah sebuah solusi lapisan kedua tanpa custody yang dibangun di blockchain daripada Ethereum. Dulunya proyek ini berjalan, tapi sekarang dari Twitter mereka udah nggak aktif, ya beberapa postingan mereka sudah dihapus juga. Kemudian yang kedua dari website resminya omg.network itu sudah tidak bekerja lagi. Oke, jadi artinya mereka nggak lanjutin bayar untuk apa namanya project yang mereka sedang kerjakan. Kita akan coba cari dia di Google lagi teman-teman untuk informasi soal Omisgo Network. Jadi sebenarnya project ini tuh bisa dibilang kalau menurut saya pribadi ya, ini project yang sudah ditinggalkan. Projectnya tidak dikerjakan lagi dan tidak ada pemberitahuan apapun teman-teman. Apakah mereka mau tutup atau apa, itu tidak ada pemberitahuan sama sekali. Mereka yang hilang aja. Ini kalau kita cari di Google itu kita nggak akan ketemu website resminya. Karena memang projectnya udah nggak ada. Oke, tapi koinnya masih bisa diperdagangkan. Kalau kita lihat dari segi transaksi nggak terlalu banyak, dan dari kepemilikan wallet yang paling banyak itu ada di chart Binance. Di chart Binance kita bisa cek teman-teman, di sini jumlah token atau ya token Omisgo itu mengalami peningkatan terus. Artinya orang-orang yang trading di Binance itu pada beli. Saya nggak ngerti kenapa mereka beli. Apakah mereka belum pelajari koinnya atau bagaimana? Tapi yang pasti jumlah holdernya meningkat. Kemudian kita cari di kepemilikan nomor 2. Nah, di kepemilikan nomor 2 pun juga kurang lebih sama. Ini ada terjadi akumulasi peningkatan pembelian di bulan ini. Mungkin saja ini adalah sebuah kesempatan untuk Omisgo kembali menguat. Even proyeknya udah nggak jalan. Kita doakan aja meskipun proyeknya udah ditinggal istilahnya ya, teman-teman, tapi harganya masih bisa tetap naik. Mungkin hanya untuk beberapa waktu. Jadi ada akumulasi yang terjadi pada market ataupun koin atau token Omisgo. Jadi ekspektasinya itu sih buat sementara ini, teman-teman. Karena memang nggak terlalu banyak yang bisa dibahas, ya kan? Padahal ini kemarin kita pernah bahas loh Omisgo ini ada beberapa proyek yang mereka kerjakan. Tapi sekarang mungkin mereka udah nggak melanjutkan proyeknya atau seperti apa. Ya, jadi ya itu. Berita terbaru sih kemarin kita pernah post juga soal OMG itu dinyatakan sebagai sebuah security kalau nggak salah oleh SEC. Kabar terbaru. Nah, ini teman-teman, kita pernah posting ya soal Omisgo itu dinyatakan sebagai security oleh SEC. Oke, sebuah sentimen yang tidak begitu bagus. Nah, di sini kita punya portal informasi berita soal dunia kripto. Bagi teman-teman yang punya Telegram, please feel free untuk join di komunitas kami supaya teman-teman nggak ketinggalan sama update-update terbaru. Kita di sini banyak post soal berita-berita terbaru, kemudian juga analisa-analisa kecil yang mungkin bisa membantu buat teman-teman dalam investasi ataupun trading. Jadi linknya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi. Oke, kita akan lanjut bahas ke chartnya. Nah, Omisgo udah dapat masalah bertubi-tubi. Secara fundamental jelas ini bukan proyek yang bagus karena dia sudah ditinggal. Secara isu atau news mereka juga dihadapi dengan FUD dari SEC yang menyatakan mereka adalah security. Harga Omisgo dari all time high-nya di kisaran $20 sudah terjun sampai $0,6. Penurunannya sangat-sangat dalam. Bahkan volume tertinggi itu terjadi ketika
kisaran 24 Maret sampai dengan 23 Juni. Dari beberapa pergerakan whales itu ada terjadi akumulasi. Kita expect kalau akan ada pump jangka pendek. Tapi kalau long term menurut saya enggak terlalu oke buat sekarang. Kalau kita perhatikan pergerakan dari OMSGO di time frame daily, ini pergerakannya cenderung mengalami downtrend, teman-teman. Sudah sangat-sangat layak dan pantas ya. Terus juga dari segi indikator menunjukkan MACD-nya udah mulai ada terjadi kenaikan. Ini mungkin merupakan sinyal positif buat OMSGO. Ekspektasinya sih suatu hari dia bakalan bisa ngepam balik lagi. Mungkin dia nggak bisa tinggi-tinggi teman-teman, tapi kalau dia bisa capai 1 atau 2 dolar, itu merupakan sebuah kemungkinan yang menurut saya cukup realistis untuk jangka waktu pendek. Sementara dari progres pergerakan smart money nggak terlalu banyak sejak sebulan terakhir ya. Nggak ada market yang berani masuk ke OMSGO. Nah, sekarang kita cek dia di time frame 4 jam. Dari time frame 4 jam, pergerakan OMSGO cenderung ya sempat bullish sebentar, teman-teman, naik sedikit ya, sampai 0,9, tapi nggak kuat lagi. Seller kembali mendominasi. Jadi ini adalah ciri-ciri koin yang memang udah bandarnya udah mulai pada berusaha exit dari projectnya karena memang ya project secara fundamental udah nggak jalan. Mungkin secara trigger, kedepannya news-news soal OMSGO itu bakalan hilang dengan sendirinya. Semakin hilang newsnya, semakin hilang hype-nya. Gimana mereka bisa ngajakin retail untuk beli koinnya kalau dari fundamental aja nggak ada. Jadi kan market maker selalu mikir ke sana. Gimana mereka bisa cuan untuk pom-pom koin ini kalau secara fundamental aja udah nggak jalan. Jadi itu sih teman-teman, kalau teman-teman masih pegang koinnya, mendingan ya paling bagus sih prepare buat exit plan. Dimana teman-teman harus exit. Yang kedua, kalau teman-teman belum masuk, ya mendingan jangan masuk. Ini project udah nggak jalan, teman-teman. Jadi itu sih secara fundamental. Secara technical, kalau kita lihat dari pergerakan OMSGO, sebenarnya ada possibility buat OMSGO kembali ngetes ke level strong resistance di kisaran 1,3 dolar. Pertimbangannya adalah beberapa waktu terakhir, pergerakan Bitcoin sangat positif. Kalau tren Bitcoin ini bakalan positif ke depannya, maka OMSGO kemungkinan akan dapat momentum yang sama juga, teman-teman. Meskipun secara pergerakan tren, itu nggak akan sebaik Bitcoin. Dan tentunya akan banyak seller juga yang cukup ngeh nih, bahwa wah ini OMSGO udah nggak jalan. Mereka akan exit secara pelan-pelan. Teman-teman jangan sampai ketinggalan juga. Itu sih kalau outlook saya untuk OMSGO atau OMG token. Semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita akan bahas untuk TKO. TKO atau toko token hari ini diperdagangkan di kisaran Rp3.900. Terjadi penurunan 0,6%. TKO ini adalah token dari exchange toko kripto. Sekarang berada di peringkat 394 di CMC. Nah, karena ini merupakan token exchange, tentunya pergerakannya sangat ditentukan sama fundamental daripada toko kripto juga. Bila mana toko kripto ada news yang bagus, bisa jadi harga TKO juga melonjak. Berita yang terakhir sih mereka diakuisisi oleh Binance, tapi setelah itu tidak ada update pembaruan lagi untuk project TKO ini. Kemudian juga terakhir kali white papernya itu dirilis kalau nggak salah tahun lalu ya, dan sekarang kita masih menunggu gimana update berikutnya daripada exchange toko kripto. Kalau di Twitter mereka nggak terlalu banyak fokus membahas toko kripto, melainkan membahas tentang internal atau teknis daripada toko kripto aplikasinya. Apakah mereka melisting koin baru, apakah ada koin yang di delisting, kemudian juga update-update news terbaru, atau mereka ada kegiatan lain. Nah itu mereka kebanyakan lebih banyak sharing tentang itu. Tapi secara project tentang token TKO itu nggak ada teman-teman. Kemudian dari kepemilikan holder TKO gimana nih? Nah, kemarin kita pernah bahas ya bagaimana TKO ini banyak berada dalam hot wallet daripada Binance. Binance melakukan akumulasi yang cukup besar, tapi ternyata sekarang sudah berubah lagi, teman-teman. Kalau kita lihat dari chart, ini ada hot wallet dari Binance yang punya kepemilikan cukup banyak ya. Ini sekitar berapa persen nih dari supply yang beredar. Kalau kita lihat dari persentasenya tadi itu ada sekitar 27% ada di hot wallet Binance. Dan 67% ini di hold oleh satu kepemilikan wallet ini. Kemungkinan sih ini internal dari toko kripto. Karena kalau kita lihat dari chartnya, dia terus melakukan distribusi barang. Ya, distribusi TKO terus dilakukan sejak 2021 sampai dengan saat ini. Kalau asumsi saya pribadi sih, ini pasti internal dari toko kripto. Kenapa? Karena kalau teman-teman punya Telegram, teman-teman ikut join di komunitas toko kripto, mereka kan kerap bikin acara mini game ya.
Mini game ini biasanya dibayar sama TKO. Jadi distribusinya itu dilakukan dengan TKO, teman-teman. Artinya ya mereka distribusi barang ini sehingga menyebabkan kalau teman-teman cek dari chart di BSC scan itu menunjukkan terus terjadi penurunan. Ini adalah distribusi barang yang dilakukan oleh internal mereka. Jadi itu, terus yang wallet nomor 2 ini punya kepemilikan sekitar 2 juta TKO token. Cukup banyak juga teman-teman. Kalau kita lihat dari kepemilikan chartnya terus melakukan akumulasi, tapi akumulasinya berhenti sampai di 2022 saja. Terus juga untuk Wells nomor 4, dia punya kepemilikan hampir 0, ya sekitar 0,3% kepemilikan seluruh TKO-nya dan terus diakumulasi sampai sekarang. Kalau dari segi pergerakan chart, harga TKO sendiri berada di kisaran berapa rupiah nih? Kita pakai chart TKO BitR ya, harganya ada di kisaran 3.800. Kemarin sempat drop ya sampai ke 3.400, tapi sekarang so far udah kembali rebound. Kita lihat progres pergerakan naiknya itu cenderung volatile. Dari pergerakan MACD sendiri, MACD-nya udah berada dalam posisi jenuh jual sepertinya. Jenuh beli teman-teman, sorry. Nah, sekarang kemungkinannya kemana? Kemungkinannya adalah pergerakan TKO cenderung korektif. Kita masih belum melihat adanya dump yang cukup fatal daripada Bitcoin, tapi kalau menurut saya Bitcoin ini juga kecenderungannya dalam posisi jenuh beli ya teman-teman. Jadi kemungkinan koreksi untuk Bitcoin akan lebih terbuka. TKO pun juga sepertinya akan ke-trigger untuk koreksi sementara waktu. Dari level support, TKO ada di kisaran 3.800 di level sekarang. Jadi kalau dia nanti breakdown dari area tersebut, maka kemungkinan TKO untuk turun lagi ke 3.400 akan lebih terbuka lagi. So, masih kayaknya jangka pendek harus lebih sabar dulu nih. Secara jangka panjang, TKO bisa dibilang bergerak sideways aja. Dia nggak bergerak kemana-mana sejak Mei 2022 kemarin, ada di range 8.000 sampai dengan 3.000-an rupiah ya teman-teman. Selebihnya yang sideways saja nggak kemana-mana. Dan sekarang progres pergerakannya masih cenderung menunggu seperti apa pergerakan dari major marketnya. Kalau menurut saya sih buat teman-teman yang invest di TKO paling bagus memanfaatkan momentum ketika dia ngepump. Ketika TKO ngepump jangan dikejar, tapi pastiin teman-teman memang sudah punya barangnya terlebih dahulu kalau teman-teman mau cuan. Bagi yang masih sangkut, mungkin ya sabar aja dulu. Apakah TKO ke depan bisa naik sampai level-level dulu di kisaran 43.000? Menurut saya itu agak jauh ya. TKO bisa balik, sorry guys, ada anak-anak. Jadi TKO bisa balik ke harga sekitaran 15.000 rupiah aja itu udah bagus ya. Tapi kita nggak kesana dulu sih sekarang ini. Sementara mungkin bakalan tetap struggling aja di level harga sekarang. Mentok-mentok bisa naik ke 8.000. Jadi gitu aja buat pembahasan TKO. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.